Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyebut penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di ujung Pulau Sumatera harus dilakukan secara maksimal, baik dari dana, perbaikan infrastruktur, serta kontribusi aktif seluruh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana dengan penanganan yang ada saat ini? Sudahkah cukup bagi luasan dampak serta jumlah korban meninggal dunia yang kini mencapai lebih dari 1.000 jiwa? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Yusuf Kala. Assalamualaikum, selamat malam Pak JK. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak JK sudah berkenan bergabung. Pak JK, tentu ini duka kita bersama, tapi banyak pula kemudian yang paling tidak untuk Aceh gitu ya. Banyak yang menyebut bahwa ini lebih parah dari tsunami 2004. Karena jika tsunami hanya pesisir dan 5 kilo dari garis pantai yang terdampak, tapi kali ini lebih banyak lokasi begitu Pak. Bagaimana Anda yang juga saat itu menangani tsunami 2004 melihat yang saat ini begitu Pak JK? Ya, bencana itu tentunya mempunyai karakteristik dan juga akibat-akibat yang berbeda. Waktu tsunami, ini gempa dulu dengan 9 skala Richter, itu tertinggi yang pernah ada di Indonesia pada akhir-akhir ini. Gempa bumi itu menyebabkan kehancuran. Memang daerah wilayah yang kena terbatas, tapi hancur. Banda Aceh, Melabu, beberapa bagian di Aceh Besar, maksudnya. Karena memang sifat daripada gempa bumi itu keras, tapi mempunyai wilayah ini. Di samping itu, setelah itu diikuti dengan tsunami yang menyebabkan air masuk setinggi 5 meter menyerang kota. Dan itu mengakibatkan meninggalnya begitu banyak orang akibat tsunami itu. Karena yang mematikan itu gempa tentu merusak, menghancurkan rumah-rumah, kantor-kantor dan sebagainya, dan juga orang yang ada dalamnya tentu. Tapi bencana tsunami lah yang kemudian menenggelamkan Banda Aceh, Melabu, dan juga beberapa tempat lain. Skalanya memang itu. Sekarang ini banjir, betul. Banjir itu skalanya luas. Tapi banjir sebenarnya itu merusak, tidak menghancurkan. Di mana-mana banjir itu merusak, tidak menghancurkan. Yang menghancurkan beberapa jembatan, juga rumah-rumah sekitar sungai, itu kayu yang mengalir akibat banjir bandang, akibat tembangan ilegal yang terjadi, sehingga turunlah semua kayu itu, maka menghancurkan rumah-rumah, merusak rumah-rumah, menguntur jembatan dan juga infrastruktur lainnya. Namun rumah-rumah masyarakat sebenarnya sebagian besar tidak hancur, tapi rusak dan kotor akibat lumpur yang masuk ke rumah sebenarnya. Sehingga cara penyelesaiannya berbeda. Oke, nah di mata Anda penanganan yang ada saat ini seberapa kemudian itu tepat pula dengan dampaknya? Kalau kemudian memang tidak merusak, tapi kan kemudian endapan lumpur ada yang juga sampai atap rumah begitu Pak JK, ada yang kehilangan rumah tempat tinggal begitu Pak? Ya benar bahwa banyak pengungsi. Pengungsi bukan karena rumahnya hancur, tidak. Karena rumahnya tidak bisa ditinggali akibat lumpur. Maka langkah sekarang yang harus segera dilakukan, ya ada 3 tahap. Tahap pertama, tanggap darurat, yang di mana isinya 3 hal pokok, makanan, kesehatan, dan makanan tertentu, air, kesehatan, dan tempat tinggal sementara, tenda-tenda dan sebagainya. Nah, karena itu seperti kita lihat di sini, rumah tetap ada, cuma penuh dengan kayu dan penuh dengan maka langkah yang sekarang harus kita lakukan, dan PMI sudah merencanakannya dengan mengirim berbagai alat nanti bulan minggu ini, minggu depan, dan juga bulan depan. Ialah, dan juga pemerintah kita harap itu, ialah membersihkan rumah dari segala kayu-kayu dan
lumpur Lumpur, itu. baik. Itu yang harus segera. Maka kalau sudah dibersihkan, maka pengungsi dapat kembali ke rumahnya sehingga langsung menyelesaikan soal di sebagian besar. Tujuh ada yang hancur seperti yang ada. Oke, oke. Nah, menurut Anda sudah tepatkah kemudian penanganan saat ini begitu, Pak? Karena kalau kita bicara pemulihan, mungkin di awal ada evakuasi terhadap korban luka maupun meninggal. Ini kan semua berpacu dengan waktu begitu, Pak JK. Seberapa apa yang dilakukan pemerintah saat ini menurut Anda sudah tepat atau masih kurang begitu, Pak JK? Sudah tepat pada saat tanggap darurat, menyiapkan makanan, karena itu banyak helikopter, banyak Hercules, kapal, kami mengirim membawa makanan, dokter. Tapi tahap kita sudah memasuki tahap rehabilitasi, yaitu langkah pertama membersihkan semua bangunan, rumah-rumah, rumah ibadah, dan juga rumah sekolah dan sebagainya dari lumpur dan kayu-kayu. Dan itu kalau kerja keras datang kalah berarti banyak, seperti saya pernah lakukan waktu tsunami dalam waktu 3 minggu kita kerahkan 200 alat berat, 600 dokter, maka pada Aceh Molabu langsung bersih daripada puing-puing dan langsung kita bisa membangun rumah kembali. Oke, baik. Tidak perlu bangun, tidak semua rumah dibangun kembali, tinggal membersihkan saja. Oke, itu yang kemudian bisa menjadi prioritas dalam pemulihan begitu ya. Pak JK, ini kemudian yang juga kami sebagai publik awam melihat apa yang berbeda dengan 2004 adalah jika 2004 bantuan asing cukup banyak, pintu dibuka seluas-luasnya untuk membenahi bersama. Namun kali ini cukup berbeda karena Presiden mengaku kita masih sanggup hanya 3 dari 38 provinsi. Apa pandangan Anda begitu Pak JK? Ada 3 jenis cara merehabilitasi, membangun kembali. Kalau bencananya ringan atau seperti gempa bumi atau gempa tapi tidak terlalu besar, banjir tidak terlalu besar, maka memang bisa dilakukan dalam negeri. Tidak perlu minta bantuan asing. Kalau bencana seperti ini, pemerintah tidak perlu apil. Yang seperti tsunami, pemerintah betul menyatakan bahwa kita terbuka apil namanya dari sisi bencana. Minta agar Indonesia dibantu. Saya setuju pandangan pemerintah bahwa kita tidak perlu umumkan minta kedua. Tapi kalau ada secara kemanusiaan, saya ketua PMI berarti dasarnya kemanusiaan. Ada yang membantu secara kemanusiaan, tentunya itu wajar saja bagi mereka. Kita juga pernah melakukan itu. Gempa di Filipina, di Thailand, di Iran, di Turki, semua pemerintah dan PMI berjalan bersama-sama membantu gitu. Apa diminta dan itu lakukan. Jadi tidak diminta pemerintah masing-masing tidak melaksanakan apil namanya. Tapi kita secara sukarela demi kemanusiaan itu lebih hubungan tetangga dan sebagainya antar masyarakat, mungkin keluarganya atau apa pokoknya, ya sama kita membantu mereka pada saat mereka sulit. Nah, tapi itu minta. Saya setuju dengan Pak Prabowo, tidak apil, tidak minta. Ya. Oke, ini ya Pak, solidaritas kawasan begitu ya kalau memang ada tetangga yang membutuhkan dan pun kita hari ini juga terdampak. Nah, banyak yang kemudian di sosial media mengeluhkan disebut bantuan dari asing tidak atau sulit kemudian masuk karena tidak ada penetapan status bencana nasional. Sebetulnya dari pandangan Anda sendiri, seberapa kita secara jangka panjang mampu begitu Pak kalau memang hari ini masih disebut bisa menangani 3 provinsi kita yang sangat terdampak ini Pak JK? Ya, waktu gempa di NTB dan Sulawesi Tengah hampir bersamaan, dan gempa di Jogja, itu juga kita tidak minta, tapi karena hubungan kemanusiaan mereka membantu. Itu terjadi seperti itu. Tidak berarti hanya bencana nasional. Karena bencana nasional kita ini baru 3. Yang terakhir waktu Aceh dan tsunami, karena semua biaya ditanggung negara itu, dan pemerintah itu waktu tsunami itu pemerintah daerah itu waktu itu memang lumpuh karena wali kotanya meninggal juga karena tsunami, gubernur baru ada pejabat dan juga sistem pemerintahan semua
tidak berjalan. Kalau sekarang berjalan, Oke. gubernur ada, wali kota ada, stafnya ada. Jadi memang salah satu syarat daripada bencana nasional itu lumpuhnya itu daerah Oke. atau kemampuan daerah. Tapi namun demikian pemerintah harus mempunyai perencanaan dan juga lembaga sosial seperti PMI. Kita kirim satu kapal penuh logistik dan mobil tangki sebanyak 60. Itu salah satu cara masyarakat membantu masyarakat seperti itu. Dan kita akan besar lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Oke, solidaritas anak bangsa juga dibutuhkan begitu. Pak JK, terakhir kalau begitu, bagaimana pandangan Anda juga hari ini banyak di berita bahwa masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih begitu dengan maksud sudah tidak kuat lagi menanganinya, sangat butuh bantuan makanan dan juga listrik, air bersih begitu Pak. Bagaimana kita sebagai bangsa menyebut kita mampu, bagaimana kita bisa mengerahkan seluruh apa yang kita punya pada pemulihan 3 provinsi ini Pak JK? Masalah di Aceh sekarang ini masalah infrastruktur, jembatan berapa puluh yang terkorban, sehingga bantuan lewat darat itu terhalang. Hanya bisa udara atau laut. Kita memakai dua-duanya, udara dan laut. Masyarakat pasti sulit. Pasti dia sedih, pasti dia sulit tinggal lama di tenda-tenda, tidak ada minum air bersih, bisa tidak mandi, tidak masak dan sebagainya. Pasti dia sulit. Karena itu pemerintah daerah juga kita sadari tentu anggarannya berkurang, tentu tidak mampu untuk mengatasi. Karena pusat, presiden sudah ke sana dan tentara TNI, polisi, BNPB membantu di samping masyarakat lainnya. Jadi supaya lebih cepat diatasi masalah ini, cuma satu-satunya jalan. Cepat kita bersihkan rumah-rumah, cepat kita bersihkan masjid, cepat sekolah, sehingga bisa normal kembali. Orang-orang bisa berusaha kembali jalan-jalan di dan itu bisa tidak perlu lama benar. PMI sekarang sudah memesan 50 alat pembersih rumah di luar negeri karena tidak bisa di dalam negeri untuk dipakai pada Januari nanti untuk pembersihan rumah secara keras. Dan itu juga, tapi itu harus kita sudah bicara ke pensi untuk dump truck yang tidak kerja, tolong diperbantukan alat berat yang sekarang ini kadang proyek kurang. Mas sekarang tugasnya pengusaha untuk membantu masyarakat secara langsung. Bahwa biaya operasi tentu pemerintah memperhatikan, PMI juga dapat memperhatikan. Tapi yang sangat penting kecepatan waktu, karena orang tinggal di tenda itu tanpa makan yang teratur, tanpa air yang teratur, tanpa toilet yang teratur, itu pasti menyebabkan kemarahan. Karena itu seperti lebih cepat lebih baik. Kita laksanakan. Dan kita bisa, pasti BNPB bisa, pasti TNI bisa, pasti polisi bisa, dan PMI akan ikut serta dalam program itu. Baik, seluruh elemen bangsa begitu ya dikerahkan untuk bisa memulihkan 3 provinsi di ujung Sumatera. Terima kasih Pak JK, tentu doa terbaik kita untuk pemulihan dan segera cepat tertangani. Terima kasih sekali lagi waktu dan juga insight dari Anda. Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Pak JK. Terima kasih.